Ngakak, Fadlizon mau PKS dan Gerindra berkoalisi lagi. Auto ditolak oleh Tifatul Sembiring. Ditulis oleh Ferry Batley dari siwar.com. Secara de facto memang banyak kader PKS yang menginginkan partainya mengusung Anies. Mereka merasa cocok dengan gaya Wan Anies yang kalau bicara mendayu-dayu itu. Seolah dia intelektual besar, padahal aslinya hasil kerjanya yang nol besar. Bahkan karena begitu kesemsemnya beberapa kader PKS sama Anies, di antara mereka ada yang nyambi jadi buzzer mantan gubernur DKI itu di medsos. Termasuk ketua DPP partai tersebut yang tidak kalah mendayu-dayunya dengan Anies kalau bicara, yakni Mardhani Alisera, kerap membela mantan peserta konvensi Capres Partai Demokrat 2014 itu. Soalnya partainya telah resmi mengusung Anies di Pilpres 2024. Padahal aslinya PKS belum pernah sama sekali menyatakan secara resmi mengusung Wan Anies. Lantas apa yang menjadi penyebab partai itu belum juga mau mengusung ex-Mendikbud tersebut? Bukankah kadernya banyak yang setuju PKS mendukung Wan Anies? Ternyata PKS mintanya kegedean Ferguson, yakni kursi cawapres. Mereka ingin jabatan calon RI 2 itu diberikan kepada Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Wan Aher. Nah, karena Anies bukan kadernya, Nasdem gak mau dong jabatan cawapres itu diberikan kepada Aher. Karena yang bakal banyak dapat efek ekor jas ya PKS. Di samping itu tentunya elektabilitas Aher sangat-sangatlah rendah. Lebih rendah dari elektabilitas Novel Bamukmin yang mengaku didukung oleh 130 juta rakyat Indonesia itu. Jadi peluangnya untuk kalah juga sangatlah besar kalau Wan Aher jadi cawapres Wan Anies. Padahal jelas kenapa Nasdem bela-belain mendukung Anies sampai diusir dari koalisi pengusung Jokowi. Karena ingin menjadi pemimpin koalisi partai oposisi menggantikan Gerindra, serta ingin menjadi partai pemenang pemilu seperti PDIP saat ini. Lucunya, tidak hanya Nasdem seorang yang menolak Aher jadi cawapres Anies tersebut, tapi Partai Demokrat juga bersikap yang sama. Partai besutan SBY itu malah memperjuangkan agar AHY yang terpilih jadi pendamping Anies bertarung di Pilpres 2024 mendatang, bukan Aher. Jadi sudah jelas kan kenapa PKS belum mau secara resmi mengusung Anies? Karena permintaannya ditolak oleh Nasdem dan Partai Demokrat. Dan inilah kura-kura yang disebut politik transaksional, hanya mau mengusung orang kalau ada keuntungan yang dia dapat. Yang dilakukan oleh PKS ini sebenarnya rada mirip dengan politik uang. Cuma bedanya kalau politik uang, orang mendukung politisi tertentu karena dibayar atau disogok. Sedangkan PKS mengusung orang karena ingin dapat jabatan cawapres. Nah, PKS yang belum juga secara resmi berkoalisi dengan Nasdem dan Partai Demokrat ini coba dimanfaatkan oleh Fadlizon. Sebagaimana kita ketahui bahwa PKS dan Gerindra pernah berkoalisi di Pilpres 2014 dan 2019 silam. Hanya saja pasca Gerindra masuk ke kabinet Jokowi, hubungan kedua partai ini renggang. Ditambah dengan Gerindra mengkhianati PKS semakin ambyar. Yang mana kala itu partai berlambang burung Garuda tersebut berjanji akan memberikan kursi Wagub DKI kepada PKS yang ditinggalkan oleh Sandiaga Uno. Sebagai kompensasi PKS telah mengusung Prabowo di Pilpres 2019. Gak taunya jabatan prestisius tersebut malah diberikan kepada Riza Patria yang notabene ketua DPD Gerindra DKI. Tidak pelak PKS pun marah total waktu itu. Jadi bisa dikatakan ada dua kesalahan Gerindra terhadap PKS. Pertama, meninggalkan PKS sebagai partai oposisi sendirian. Kedua, tidak menepati janji untuk memberikan jatah kursi Wagub DKI. Hal inilah yang kemudian memicu terjadinya perang dingin antara kedua partai ini sampai sekarang. Fadlizon pun berniat menyambung kembali tali silaturahmi yang sempat terputus itu. Untuk meyakinkan PKS, ia mengaku akrab dengan Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi. Hingga seperti tanpa bersalah, ia mengatakan mudah-mudahan Gerindra dan PKS bersama lagi seperti dulu kala. Dari dulu juga akrab saya dengan Abu Bakar Al-Habsyi. Pertanyaannya, mudah-mudahan kita, Gerindra dan PKS bisa bergabung lagi bersama-sama, ujar Fadlizon dengan nada penuh harap. Akan tetapi ini yang mengejutkan sekaligus bikin ngakak. Mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring auto menolak ajakan Fadlizon itu. Jangan harapku, PKS kan kembali kepadamu lagi Gerindra. The Mercies.
ujar mantan Menkominfo era SBY tersebut melalui akun Twitternya @tifsembiring. Uniknya penolakan Tifatul itu mendapat dukungan dari warga dunia maya yang lain. Jangan sampai termakan rayuan ya Ustadz Tifatul Sembiring, yang lalu biarlah berlalu. Mari buka lembaran baru dengan koalisi baru dan capres baru, bukan dengan mantan capres, ujar pemilik akun Twitter @asa dan harapan dengan nada sedikit meyakinkan. Mantap bosku, tinggalkan orang yang tidak punya komitmen yang jelas, Prabowo, manusia yang haus kekuasaan, lanjut pemilik akun Twitter @hartono_priyatno. Mana koalisi Gerindra dan PKB terancam bubar lantaran Caimin yang elektabilitasnya rendah serta tersandung kasus kardus durian itu ngotot pengen jadi cawapres Prabowo. Kini ditolak oleh Tifatul Sembiring untuk berkoalisi dengan PKS lagi. Sungguh apes. Kayaknya Gerindra perlu keluar kardus lebih banyak lagi dari Pilpres 2019 lalu di atas 500 miliar rupiah agar PKS gak ngambekan kayak sekarang. Bagaimana menurut Anda? Apes betul nasib Anies. Tampak depan terlihat ramai, tampak atas ternyata zong. Ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Anies Baswedan dan Nasdem lagi buang duit banyak banget. Partai ini mengirim Anies keliling Indonesia untuk melakukan pencitraan murahan di depan para masyarakat yang jijik sama dirinya. Selama ini kita tahu Anies ini pemain politik identitas. Orang waras tidak akan mendukung orang ini. Orang waras pasti benci dengan Anies. Ini menjadi sebuah pandangan politik yang jelas-jelas merupakan mainstream. Akan tetapi Nasdem merasa membela Anies dan pengusungnya adalah satu-satunya cara untuk tetap eksis. Eksis di dunia perpolitikan dengan memainkan peran bad guy atau lebih tepatnya bad politician. Karena di Indonesia yang udah keracunan sinetron dungu, para warga nggak merasa nyaman jika jalan cerita politik itu monoton dan nggak ada orang jahatnya. Partai Nasdem bukan sekedar memainkan politik bad guy, melainkan mereka melakukan politik hypocrite guy alias manusia munafik.